Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, sore hari ini kita kedatangan tamu jauh ya dari Universitas Diponegoro. Ini luar biasa, bahwasanya mereka sudah berada di Kota Sebulu Salam sudah 4 bulan. Nah, apa saja yang mereka kerjakan? Namanya Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro. Saya Zainal Abidin, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfo. Ibu Yusniar Hanani. Yusda Harnani, Ketua Tim 1. Tim 1. Bapak Bagus Herwibawa, Ketua Tim 2. Baik, mereka inilah Ketua Tim daripada Tim Ekspedisi Patriot Undip. Bapak Ibu sekalian, ya, ini apa kegiatan daripada tim ekspedisi dari tim 1 dan tim 2? Mungkin tim 1 dulu ya, tim 1 dulu. Dari Ibu Yusniar. Ibu Yusniar. Ini baru berkenalan, Ibu Yusniar dan Pak Bagus. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Zainal. Jadi Kementerian Transmigrasi itu mengajak kerjasama dari perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Salah satunya adalah Undip, dalam rangka untuk melakukan kajian di wilayah-wilayah transmigrasi di seluruh pelosok Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, kami kebetulan ada di Aceh Sebulu Salam, Kota Sebulu Salam. Kota Sebulu Salam. Untuk tim 1 tujuannya adalah kami untuk melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana kondisi di kawasan transmigrasi, kemudian kami menyusun rekomendasi dari berbagai macam aspek, mulai dari perekonomian, sosial, kemasyarakatan, kerawanan bencana. Jadi hampir semua aspek itu kami diminta untuk tadi melakukan penelitian, pendataan sampai sejauh mana perkembangan di wilayah transmigrasi yang ada di Kota Sebulu Salam ini. Kalau Bapak tim 2 apa Pak? Tim 2 kami ditugaskan di sini untuk desain komoditas unggulan. Jadi data dari tim 1 itu mengerucut ke beberapa komoditas yang banyak dibudidayakan di Kota Sebulu Salam. Antara lain kelapa sawit, kemudian durian, kemudian yang palem itu apa namanya? Kakao, ya. Coklat gitu ya. Coklat. Ya. Kemudian dan banyak tanaman lain, dan ternyata juga kita sudah survei ke daerah-daerah, ke 3 kecamatan di Longkip, Sultan Daulat dan Rundeng. Itu ada dikembangkan juga tanaman-tanaman semusim, ada jahe, serai dan sebagainya, nilam, kemudian juga ada padi dan sebagainya. Nah, kami di sini mengerucut pada komoditas terpenting. Yang pertama adalah kelapa sawit, yang kedua adalah durian. Durian. 2 hal berarti Pak dapatnya. Iya. Produksi sawit dan juga Durian. Ya. Kalau dari hasil di lapangan, ya, tim 1 lah tentunya Ibu. Itu kira-kira apa saja untuk rekomendasi di Kota Sebulu Salam? Iya, karena ini terkait dengan programnya dari Kementerian Transmigrasi dan kita turun di wilayah transmigrasi, kebanyakan masyarakat transmigrasi itu mengalami masalah terkait sertifikasi lahan. Jadi ada yang belum mendapat sertifikat, ada yang tumpang tindih antara lahan sertifikat itu dengan HGU dari perusahaan. Jadi ada banyak faktor. Persoalan gitu ya. Itu kira-kira daerah mana Bu yang ada sertifikat tumpang tindih gitu ya? Rata-rata hampir semua, terutama yang berbatasan tadi, misalkan di Swajampa itu ada 2 PT yang ada di situ, dan juga wilayah-wilayah lain itu karena banyak PT yang ada di sekitar Kota Sebulu Salam yang tadinya itu dari kementerian itu diperuntukkan untuk wilayah transmigrasi, tetapi ketika kemudian muncul PT-PT itu ternyata masuk di wilayah HGU, sehingga masyarakat ini sedikit ada konflik itu sebenarnya batas wilayahnya itu yang mana, sehingga mungkin ke depan kita rekomendasikan untuk dilakukan inventarisasi dan pengukuran ulang. Ya, berarti ada inventarisasi dan pengukuran ulang ya. Tentunya berarti dengan Kementerian dan BPN gitu Bu ya. Iya.
Jadi kalau tim 2 bagaimana, Pak Bagus? Ya, kalau kami setelah urusan tim 1 selesai, dalam hal ini batas-batasnya jelas, tentu saja daerah akan lebih mudah dikembangkan, investasi akan bisa masuk lebih bagus. Sebenarnya kami punya 3 usulan setelah berdiskusi dengan perangkat kecamatan, Gecek-Gecek, kemudian Tengkulak, Toke, ya, petani, tokoh masyarakat. Ada 3 usulan yang bisa kami kerucutkan. Yang pertama adalah desa wisata, agrowisata berbasis edukasi, sawit. Ya. Yang kedua adalah kampung pupuk organik. Dan yang ketiga adalah desa berwawasan agropastura. Jadi agropastura itu apa itu maksudnya? Agropastura. Jadi kalau kita jalan-jalan, Pak, di Subulu Salam, kita akan melihat sawit itu jaraknya jauh-jauh. Nah, di sana ada sela-sela yang bisa dimanfaatkan. Tergantung umur tanamannya, ketika TBM, tanaman belum menghasilkan, maka sinar itu bisa masuk ke bawah. Setelah tanaman menghasilkan, maka kanopinya menutupi tanah, itu nanti juga peruntukannya berbeda. Kalau tanaman belum menghasilkan, mungkin kita bisa menanam tanaman sayuran, tanaman buah-buahan semusim. Ya. Itu agropastura ya? Pastura. Nah, itu agropastura namanya. Dan kalau misalnya tanaman sudah menghasilkan, kanopinya sudah menutupi tanah, itu kita bisa memelihara ternak di sana. Bahkan banyak penelitian juga, kami juga melakukan penelitian bungkil sawit itu bisa untuk pakan, tandan buah kosong itu juga bisa untuk diolah sebagai pakan ternak. Dan ini tentu saja pakan ternak, kemudian ternaknya akan menghasilkan pupuk organik untuk sawitnya juga. Jadi nanti akan terbentuk sirkular ekonomi atau ekonomi yang berputar di situ. Ya, seperti itu. 3 hal tadi ya, Pak Bagus ya. Yang pertama tadi adalah untuk wisata, agrowisata. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah kampung pupuk organik. Kampung pupuk organik. Nah ini penting ini, kampung pupuk wisata, kampung pupuk organik. Itu kalau ke depan 3 hal tersebut kalau kita kembangkan itu sangat bermanfaat gitu ya, Pak Bagus ya. Betul. Jadi apa yang disiapkan untuk pemerintah misalkan atau masyarakat untuk mendukung itu kira-kira? Iya, tadi yang pertama tadi masalah lahan, yang kedua tentunya harus disiapkan infrastrukturnya. Karena banyak jalan itu hanya jalan desa yang utama aja yang bisa diakses, jalan aspal, tapi ketika masuk ke perkebunan itu masih sulit karena jalannya jalan tanah berbatu, sehingga ketika musim hujan itu berlumpur, mau memasarkan hasil panennya itu sulit, sehingga tokenya yang masuk menjemput dan itu harganya tentu akan berbeda. Itu masalah infrastruktur. Kemudian air bersih juga masih banyak masyarakat itu yang kekurangan air bersih sehingga memanfaatkan air parit, air rawa yang kotor, keruh. Nah itu tentunya kalau mau mengembangkan industri desa wisata dan sebagainya kan itu harus dibenahi dulu, Pak. Berarti yang pertama adalah masalah lahan kita. Iya. Menyelesaikan persoalan lahan. Kemudian adalah yang kedua adalah sarana prasarana pendukung. Iya betul. Jadi memang itu yang harus kita siapkan ya untuk menuju daripada yang dilakukan oleh tim 2 tadi. Baik pemirsa, ini tentu meskipun kita bincang-bincang ini dengan waktu singkat, namun kita bersyukur bahwasanya tim Ekspedisi Patriot dari Undip ini mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk Kota Subulu Salam. Banyak hal yang memang perlu kita kerjakan ke depannya, banyak PR tentunya. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya Bu untuk ke depan Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan rekomendasi yang diberikan oleh tim ini dari Undip bisa disampaikan oleh Kementerian Transmigrasi dan juga mungkin dari pihak kementerian bisa nanti support di Kota Subulu Salam Bu. Iya betul. Mudah-mudahan itu Bu ya. harapannya seperti itu. Ke depan. Terima kasih. Kita telah berbincang dengan Ibu Yusniar dan juga Pak Bagus. Mudah-mudahan kita akan bersua kembali dengan kesempatan ya. Mudah-mudahan 4 bulan ini mungkin ada program lainnya atau program tindak lanjut dari tim Patriot. Ini Patriot luar biasa nih. Tim Patriot, tim Ekspedisi Patriot.
Ini dari anak-anak muda, dari mahasiswa di Undip ataupun yang setelah selesai dari Undip begitu ya. Iya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dan juga Kota Suhu Salam akan lebih maju. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.